Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia kita semua dilahirkan dalam dosa. Kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Kadang menentukan sikap mana yang dipilih bukan perkara yang mudah. Jika kita suatu saat sedang melupakan pimpinan Tuhan Allah, maka pilihan kita akan di luar hikmat Tuhan Allah dan cenderung untuk berbuat dosa. Tema ibadah pada minggu ini yaitu hidup dipimpin hikmat Allah. Melalui ibadah ini, mari kita belajar untuk dapat selalu dalam pimpinan Allah. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan nyanyian Semua yang Tercipta. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217, baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mendengar sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pada firman Tuhan ini, mari sekarang kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita, karena kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Bapa kami yang ada di sorga,
Engkau memerintahkan kepada kami supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami dan mengasihi kami, sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami belum mampu melakukan hukum Tuhan itu dengan sempurna. Seringkali kami lebih mendahulukan diri kami sendiri dibandingkan kehendak Tuhan. Kami lebih mengasihi diri kami sendiri dibandingkan mengasihi orang lain. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kami dibaharui dan kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, ampunilah kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita menerima berita anugerah, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5 yang demikian bunyinya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang dengarlah petunjuk hidup baru yang diambil juga dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 85, baitnya yang pertama, Karena Kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pada saat ini hendak membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Memohon kiranya Roh Kudus menolong kami supaya hamba-Mu yang memberitakan maupun kami jemaat yang mendengarkan dikuasai oleh Roh-Mu itu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mematikan setiap upaya iblis yang hendak menghalang-halangi firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Dan biarlah Engkau membuka hati kami lebar-lebar, membuka telinga kami lebar-lebar, supaya kami dapat memperhatikan firman Tuhan dengan cermat dan baik, dan kami memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon urapan
Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam surah atau kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Di bawah judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan anakku ataupun anakmu, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Karena ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ayat 28 menjadi pusat perhatian kita, akan saya baca sekali lagi. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dipimpin oleh hikmat Allah. Saya ingin memulai renungan ini dengan mengingat kembali kisah atau cerita Yunus dalam Perjanjian Lama. Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita firman Tuhan supaya orang-orang Niniwe bertobat kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Tetapi yang terjadi adalah Yunus
tidak mau peduli dengan firman Tuhan itu karena merasa bahwa Niniwe adalah orang-orang yang sudah sangat buruk kelakuannya dan patut dihukum. Kelakuan mereka yang tidak senonoh, mereka pantas untuk mendapat kebinasaan yang datang dari Tuhan karena kebobrokan mereka itu. Lalu di dalam Alkitab diceritakan bagaimana kemudian Yunus lari dari Niniwe dan pergi ke sebuah kota yang bernama Tarsis. Dan ketika dia berada di dalam perahu menuju ke tempat itu, kita tahu bahwa kemudian perahu itu kemudian diterpa gelombang yang besar sehingga hampir tenggelam. Dan orang-orang mengira bahwa gelombang yang besar ini disebabkan karena Yunus, lalu kemudian Yunus dilemparkan ke laut. Dan kemudian Yunus dimakan oleh ikan besar. Dan justru di dalam perut ikan besar itu Yunus kemudian menyadari kesalahannya, bahwa berkat Tuhan memang harus disampaikan kepada orang-orang Niniwe yang mau bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyitir atau ingin mengulang kisah Yunus ini untuk mengingatkan bahwa kadang kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan, menghadapi situasi yang tidak mudah, lalu kemudian harus memutuskan, dan ketika kita memutuskan sesuatu itu, kita nggak pikir panjang, kita hanya memikirkan apa pendapat kita, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita pribadi, lalu kemudian kita memutuskan sesuatu dan melupakan bahwa sebagai orang percaya kita menyertakan Tuhan di dalam saat kita memutuskan keputusan yang tidak mudah. Dan dari kisah Yunus jelas bahwa ketika kita memutuskan sesuatu hanya melihat kepentingan sendiri, kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan, maka akibatnya akan menjadi sangat fatal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Raja Salomo di dalam mengambil keputusan ketika ada dua orang yang berebut, bertengkar tentang bayi mereka yang hidup. Kita membaca tadi di dalam Alkitab bahwa perkara yang pelik ini kemudian diputuskan dengan adil oleh Raja Salomo. Dan kita tahu tadi ada dua orang yang bertengkar, ya, saling mengakui bahwa anak mereka yang hidup itu adalah anaknya, lalu ada anak yang mati itu adalah milik perempuan yang lain. Mereka bertengkar, mereka tidak mau mengakui kesalahannya, dan kemudian kita tahu tadi bagaimana Salomo kemudian memerintahkan ajutannya untuk ambilkan pedang, potong bayi yang hidup ini menjadi dua, yang satu berikan kepada perempuan yang satu dan yang satunya lagi kepada perempuan yang lain. Saudara-saudara, mungkin ini adalah sebuah keputusan atau sebuah jalan keluar yang dinilai mungkin sadis. Bagaimana seorang Salomo bisa memerintahkan bayi yang hidup untuk dipotong menjadi dua atau dibelah menjadi dua. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat akhir cerita tadi bahwa kemudian dari peristiwa itu dengan Salomo memerintahkan untuk mengambil pedang itu, justru disitulah tampak siapa yang benar, siapa yang salah. Perempuan mana yang salah, mana perempuan yang benar. Perempuan yang memiliki bayi yang hidup itu justru memohon belas kasihan kepada sang raja. Sang raja mohon ampun, biarlah anak itu tetap hidup. Jangan bunuh anak itu, biarlah dia tetap hidup. Sekalipun aku hidup di dalam kesengsaraan, tetapi biarlah anak itu hidup. Tetapi perempuan yang satu mengatakan, ya potong saja menjadi dua, supaya itu menjadi sesuatu yang adil. Dan dari situ justru Salomo bisa melihat mana ibu yang sebenarnya dari bayi yang hidup itu dibandingkan dengan ibu yang lain. Yang satu ingin memuaskan kebenciannya kepada ibu yang memiliki bayi yang hidup itu, sementara ibu yang sesungguhnya itu tampaklah belas kasihannya kepada anak itu. Dan justru di situ kemudian Salomo melihat bahwa ibu yang penuh belas kasihan itu justrulah
yang memiliki bayi yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo adalah datang dari Tuhan. Memang tidak disebutkan atau tidak diceritakan di sini sebelum memutuskan itu Salomo berdoa, Salomo memohon pertolongan Tuhan dan sebagainya. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Salomo dapat memutuskan itu karena hikmat yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, kita membaca di sana bagaimana sebelumnya Tuhan bertemu pada Salomo di dalam sebuah mimpi dan dimintakan, apa yang kamu minta, aku akan berikan. Dan Salomo tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tetapi meminta hikmat Tuhan. Dan justru karena Tuhan diminta memberikan hikmat kepada Salomo, justru Salomo kemudian diberi bonus, tambah kekayaannya, umur panjang, dan seterusnya, sehingga tidak ada orang yang memiliki kebijaksanaan seperti Salomo. Nah, jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika Salomo mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan, mengandalkan segala sesuatu kepada hikmat yang dari Tuhan, dia dapat memutuskan yang benar. Dan kemudian perkara itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari kisah ini kita bisa menggarisbawahi bahwa sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, janganlah kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tetapi justru mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, kita akan memberikan keputusan-keputusan yang baik dan tepat. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari Tuhan. Ambil contoh misalnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mau mengakui kekuasaan Tuhan, maka hidupmu akan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tidak akan mengalami kekeringan, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah sepanjang tahun. Hidupmu diberkati. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Di sana juga dikatakan, andalkan Tuhan, maka jalanmu akan lurus, jalanmu akan berhasil. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama kita dapat belajar bahwa kita diajak untuk senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, di dalam ayat yang kita baca 2 kali tadi juga jelas bahwa hikmat Salomo di dalam memutuskan itu dilihat oleh banyak orang. Tadi di situ dikatakan seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, takutlah mereka kepada raja. Takutlah mereka kepada raja. Karena apa? Karena mereka melihat hikmat Allah itu betul-betul ada di dalam diri Salomo. Kata takut jangan dipahami sebagai takut kepada sesuatu yang mengerikan. Takut artinya hormat. Takut artinya menghormati. Takut artinya menghargai. Dan orang-orang Israel melihat bahwa keputusan-keputusan yang adil itu datang dari Tuhan. Ketika seseorang mengambil keputusan di dalam hikmat Tuhan, pasti hasilnya akan kelihatan baik. Hasilnya akan membuat lingkungannya menjadi positif. Lingkungannya menjadi memuliakan Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang mengambil keputusan dengan mengandalkan dirinya sendiri, dan ketika kemudian hasilnya buruk, pasti tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus didorong untuk
menjalankan segala sesuatu berdasarkan nikmat Tuhan, maka hasilnya itu akan mempengaruhi lingkungan secara positif. Nah, ini juga pelajaran yang penting bagi kita di tengah-tengah dunia yang maju dan modern, di mana kadang-kadang manusia terjerumus mengandalkan intelektual, akal budi, dan kekuatan sendiri, maka hasilnya pasti akan sangat buruk. Kembali Yeremia 17, tapi ayat sebelumnya, ayat 5 dan ayat 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ini adalah sebuah peringatan. Kalau kita memutuskan yang benar, hasilnya baik, pasti akan mengakibatkan yang positif, yang baik juga bagi lingkungan kita. Yang ketiga, yang menarik adalah dalam kisah Salomo ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bahwa yang datang kepada Salomo meminta keadilan adalah dua wanita sundal. Wanita pelacur. Dan di dalam lingkungan masyarakat pada waktu itu, orang-orang macam ini tentu tidak mendapat penghargaan. Bahkan juga tidak mendapat keadilan karena kondisi-kondisi mereka itu. Tetapi justru sekalipun mereka memiliki kondisi yang buruk, mereka datang kepada Salomo dan Salomo mau menerima mereka. Mau mengadili mereka, mau memutuskan masalah mereka. Ini menjadi sebuah pengajaran yang penting, saya pikir. Artinya apa? Artinya Salomo sebagai orang yang memiliki hikmat, Salomo sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin yang besar, dia mau menerima orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang sebenarnya di dalam lingkungan tidak perlu didengarkan bagi mereka. Tetapi justru mereka mau datang kepada Salomo dan Salomo menerima dan bahkan memberikan keputusan yang berkeadilan. Ini sekali lagi sebuah pengajaran yang penting di dalam kehidupan kita. Secara teologis, secara alkitabiah, sesungguhnya siapakah si kita? Di hadapan Tuhan pada dasarnya kita adalah manusia yang buruk, manusia yang jahat, manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tepat bagi kita. Oleh sebab itu, siapapun kita, apapun kondisi kita di hadapan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Datanglah kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon berkatnya, memohon hikmatnya. Pasti Tuhan akan memberikan hal yang indah dan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh belajar dari kisah ini dan mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini kita hidup di negara atau di dalam lingkungan masyarakat yang sekuler, yang duniawi, yang seringkali mengabaikan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kita lebih mendahulukan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Justru bacaan kita ini mengingatkan kita kembali, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat, tuntunan, berkat, dan pertolongan Tuhan supaya hidup kita menjadi benar, apa yang kita putuskan juga menjadi benar, dan akibatnya juga akan menjadi positif bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga menjanjikan kepada para muridnya bahwa ketika mereka hidup di dalam dunia, Tuhan akan mengutus Roh Kudus, mengutus Roh-Nya yang akan menghibur mereka, yang akan menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Oleh sebab itu, biarlah kita terus memohon pertolongan Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memberikan hikmat Allah di dalam hidup kita, sehingga apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi hal yang harus kita lakukan menjadi baik, menjadi benar karena hikmat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hikmat Allah itu boleh terus menuntun kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk adik-adik jangan lupa nanti pada bagian akhir akan dilayani secara khusus untuk pelayanan untuk sekolah minggu. Jadi terus ikuti
ibadah ini. Saudara-saudaraku, kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita memperbaharui keyakinan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati, pada hari ini juga akan dilakukan acara penyerahan anak-anak sekolah minggu ke Komisi Remaja. Jadi anak-anak ini sudah mengikuti satu periode di sekolah minggu, dan karena usia dan karena perkembangan umurnya, sekarang kemudian mereka akan memasuki babak baru, yaitu di dalam kelas remaja. Oleh sebab itu, kita akan menyambut mereka dengan penuh sukacita, dan biarlah kehidupan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan sebagai anak-anak remaja. Untuk itu, saya persilahkan Mbak Diah dari Sekolah Minggu untuk meneruskan acara ini. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi Komisi Anak dan waktu yang sudah diberikan kepada Komisi Anak. Kami sudah dipercaya oleh Gereja Ebenezer untuk bersama-sama memperhatikan, membimbing, kemudian memberikan pembinaan khususnya bagi pertumbuhan iman anak-anak melalui Komisi Anak. Kurang lebih 12 tahun kami bersama anak-anak, dan tidak terasa bahwa anak-anak sudah bertumbuh besar sesuai dengan fisik mereka dan pertumbuhan iman mereka. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kepada kami guru-guru sekolah minggu untuk anak-anaknya boleh kami bimbing secara pertumbuhan iman anak-anak semuanya. Nah, kalau kita melihat kembali 12 tahun yang lalu, kami melihat putri-putri dan putra Bapak Ibu masih kecil-kecil, masih bayi gitu ya. Kami masih bersama-sama sekolah minggu. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mereka naik ke kelas balita, batita, kemudian naik ke kelas 1, 2, 3, 4, dan di penghujung kelas di sekolah minggu adalah kelas 6. Tidak terasa 12 tahun itu
kami sudah melewati masa-masa bersama. Berat rasanya ketika kami harus melepas adik-adik sekolah minggu ya, untuk nanti dilanjutkan ke komisi remaja. Ada 11 adik-adik sekolah minggu yang akan kami serahkan kepada komisi remaja. Di tahun 2020 ini memang semuanya serba virtual, sehingga kami menyiarkan penyerahan kepada komisi remaja juga secara virtual. Kemudian kami ingin menyerahkan kepada komisi remaja 11 adik-adik kami, ya anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka lebih diperhatikan. Kemudian supaya mereka dibimbing secara rohani dan kemudian dipantau aktivitas mereka di dalam gereja. Jangan lupa mereka juga diikut sertakan di dalam pelayanan. Kami justru berharap ketika 11 adik-adik kami yang kami titipkan, kami serahkan kepada komisi remaja, semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Kemudian untuk nama-nama adik-adik sekolah minggu yang akan kami serahkan di tahun 2020 ini, yang pertama adalah Glesia Elasa, Febriano Daniel Umboro, Cristiano Michael Moses Kurniawan, Litania Mata Asih, Yosia Mahesa Putra Dharma Wijaya, Gabriela Tabita Yahya, Prita Amaris Kinanti, Loisa Atalia Kasih, Yafa Feliza Krista Dava, Natalia Kristina Putri, Arianda Cynthia Kusuma. Demikian sambutan saya selaku Ketua Komisi Anak, dan secara resmi saya serahkan 11 anak-anak sekolah minggu ini kepada Putri selaku Ketua Komisi Remaja. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih. Mbak Putri, kami dari Komisi Anak menyerahkan 11 anak sekolah minggu kepada Komisi Remaja. Ini penyerahan secara simbolis kami kepada Komisi Remaja. Mbak Dia, kami terima anak-anak sekolah minggu untuk bertumbuh bersama Komisi Remaja. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami di sini remaja menerima teman-teman dari Komisi Anak dan mengucapkan selamat datang di Komisi Remaja. Kalian sudah naik satu tingkat nih dari Komisi Anak ke Komisi Remaja. Di sini saya ingin bilang untuk tidak takut dan tidak usah malu-malu di Komisi Remaja ini, karena kami terbuka dan kalian ini adalah merupakan satu anggota kami. Aku pernah juga di posisi kalian, yaitu masuk lingkungan baru, merasa takut, malu-malu dan takut gak punya teman. Tapi tenang, di sini kita bakalan bersama dan satu keluarga. Oh ya teman-teman, remaja juga mempunyai beberapa program, yaitu YouTubers dan time sharing. Di situ kami juga bakalan berkumpul bersama, dan di situ kalian juga kita semua bisa berkenalan dan saling kenal satu sama lain. Dan hal yang penting adalah di situ kita bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Itu aja teman-teman. Sekali lagi selamat datang di Komisi Remaja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, sehingga saat ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau juga berkenan menyapa kami, melawat kami pagi hari ini melalui firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, di mana pada pagi hari ini kami diajarkan
agar kami senantiasa mengandalkan hikmat Allah di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami di dalam perjuangan, pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah dunia, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami senantiasa mau mengandalkan kuasa Tuhan, mau mengandalkan firman Tuhan, mau mengandalkan hikmat dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat memutuskan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan itu dan akan menghasilkan hal-hal yang positif dan baik. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa dijauhkan untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kekuatan-kekuatan kami lemah dan terbatas. Hanya kuasa Allah yang melebihi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami seperti Salomo, supaya kami senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik dan benar. Perkenankan kami saat ini ya Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyapa saudara-saudara kami yang pada saat ini berbahagia karena berbagai-bagai berkat Tuhan yang melingkupi mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ketika mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mereka juga tidak melupakan kebaikan-Mu dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan, yang sudah lanjut usia di dalam kelemahan dan keterbatasan. Mari Tuhan, Engkau berkenan melawat mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu In Paulus, Ananda Elizabeth Ardi, Ibu Rini Larestiati, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Diana Krisnandari, Bapak Shorsi Hite, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Sabto Raharjo, Bapak Kalam, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, demikian juga Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto. Kami berdoa untuk Bapak Hartoyo, Ibu Amirah Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, Ibu Suparmitino, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Pitoyo, Ibu Wiwi Tri Herlina Saryanto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Ibu Deliana Tobing, demikian juga Bapak S. Parmun. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka, sucikan mereka, sembuhkan, pulihkan mereka, kuatkan mereka di dalam iman. Sehingga apapun yang menimpa mereka, mereka senantiasa percaya kepada pertolongan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah lama menantikan kehadiran anak di dalam rumah tangga mereka. Para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, yang memulai pekerjaan yang baru. Para pemuda yang sedang mencari teman hidup. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan relasi yang kurang harmonis di tengah-tengah keluarga. Oh Bapa di dalam surga, kami membawa pergumulan anak-anak-Mu ini dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Ajar mereka, mampukan mereka bahwa Tuhan sedang merencanakan yang baik di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan pengharapan ketika doa-doa mereka belum dijawab oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan di Indonesia di dalam pemberitaan Injil. Mereka yang sedang membangun gedung gereja, mereka yang sedang berupaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Mari Tuhan, Engkau membuka jalan keluar. Engkau pasti akan memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik, dan pada waktunya mereka dapat memiliki gedung gereja yang dibutuhkan untuk persekutuan mereka di tengah-tengah dunia ini.
Bapa di dalam surga, kami juga pada saat ini secara khusus berdoa bagi anak-anak kami di sekolah minggu yang pada saat ini mereka sudah menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah minggu dan memasuki tahap baru, babak baru di dalam komisi remaja. Mari Tuhan, di masa-masa remaja mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi iman mereka terus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga apapun yang menjadi tantangan mereka dapat mengatasi. Kami doakan orang tua mereka, mampukan mereka untuk menjadi pendidik yang bertanggung jawab, menjadi bapak ibu rohani mereka yang menuntun ke masa depan, sehingga anak-anak kami memiliki iman yang teguh. Oh Bapa di dalam surga, kami juga sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia, di mana wabah COVID-19 masih merebak di mana-mana dan korban tetap berjatuhan. Oh Tuhan, di samping kami juga terus menjaga kesehatan, mari Tuhan Kau menolong juga para dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di garis depan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati dan mampukan mereka, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan berkati juga usaha-usaha pemerintah dan bangsa Indonesia dan bahkan juga seluruh dunia yang sedang berupaya untuk mendapatkan obat yang tepat untuk mengatasi virus ini. Tuhan, Engkau menolong sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditemukan obat yang tepat untuk mengatasi virus ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, para pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang menentukan mengambil keputusan di negeri ini. Tuhan berkati supaya mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang adil dan benar, khususnya juga menyangkut mengatasi dampak-dampak negatif dari COVID-19 ini. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para menteri, dan segenap jajaran pemerintah Indonesia, Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Oh Bapa di dalam sorga, kami juga hendak menyerahkan seluruh pergumulan keluarga kami. Tuhan mengetahui pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan, tetapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi, dan Tuhan mengetahui apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Pada akhirnya ya Tuhan, kami hendak menyerahkan keluarga kami, gereja kami, juga di dalam persiapan-persiapan gerejamu untuk membuka kembali ibadah di gereja. Tuhan berkati supaya kami sungguh-sungguh dapat mengatur dengan baik, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat memulai kembali ibadah di dalam gereja dengan aman dan tentram serta tertib. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kabulkanlah segala doa permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Tetapi kami juga mohon ampun apabila di dalam permohonan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua doa permohonan kami naikkan kepadamu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Adapun tata cara kita menyampaikan persembahan, yaitu seperti pada ibadah-ibadah kita sebelumnya. Firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sumber segala kebaikan, umat-Mu datang membawa persembahan yang adalah berkat dari Tuhan. Inilah tanda syukur kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengelola harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami ini. Kiranya harta benda yang ada pada kami dapat kami kelola dengan baik dan bertanggung jawab, menjadi alat untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki hari-hari kita ke depan dengan berkat dan pertolongan Tuhan setelah kita beribadah pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan menyemangati kita, mendorong kita untuk senantiasa hidup di dalam hikmat Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 54. Kita nyanyikan baitnya yang keempat, Tak Kita Menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Mari sekarang kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Allah di dunia ini yang menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin.
apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Gimana nih perasaan kalian selama di rumah aja? Kita belajar dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah minggu dari rumah, gak bisa kemana-mana. Gimana sih perasaan kalian? Bosen atau kalian tetap gembira-gembira aja? Kalau aku terus terang sih bosen. Cuma ya kita sebagai anak Tuhan Yesus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu berikan berkat baru tiap hari seperti matahari yang bersinar. Yuk kita nyanyi matahari bersinar terang. Teman-teman, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan.
Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan pesan anak melalui ibadah hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. 1 Raja-Raja ada di Perjanjian Lama ya. Oh iya, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman-teman kita yang naik ke kelas 7. Yuk kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah telah menunjukkan kesetiaanmu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini yang berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab, siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Terima kasih Ove. Terima kasih juga untuk adik-adik kelas 7 yang boleh membantu membacakan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik semua, Mbak Eva akan sedikit menceritakan ada apa ya di balik firman Tuhan tadi. Ini dia di gambar ini. Rupanya Raja Salomo pada waktu itu sedang berangkat dari Yerusalem menuju Gibeon. Sedang apa ya di Gibeon dia? Dia akan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa pada saat ini dia memberikan 1000 korban bakaran. Dan korban bakaran itu banyak sekali. Sampai-sampai firman Tuhan katakan, disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Wow, 1000. Bisa dibayangkan ya, betapa cintanya Salomo dengan Tuhan. Sehingga dia memberikan yang terbaik. Nah adik-adik,
Sampai pada ketika malam hari Salomo tertidur, Allah datang melalui mimpinya dan Allah berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Adik-adik tahu ya dari firman Tuhan tadi bahwa Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta istana yang megah, tidak minta menang dari perang, tidak minta mungkin emas perak dan banyak kekayaan lain. Tetapi Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan. Wah, untuk apa ya hikmat itu? Ternyata hikmat itu akan dipakai oleh Salomo untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mana yang benar dan tidak benar sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa sekali dia ya. Dan bahkan di dalam mimpinya juga Allah berkata seperti ini, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hari yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Wow, luar biasa. Dan sampai akhirnya Salomo terjaga dari tidurnya. Dia terbangun dan dia pun pergi kembali. Adik-adik, tidak lama setelah itu ternyata Salomo harus menggunakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Pada suatu hari, datanglah dua perempuan ke istana Raja Salomo. Dalam gambar ini ditunjukkan pada perempuan yang hijau dan merah ini. Lalu si perempuan berbaju merah berkata seperti ini kepada Raja Salomo, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama di rumah kami. Pada suatu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, aku menyusui anakku. Tampaklah anak ini sudah mati. Lalu aku melihat bayi ini. Dia bukan bayiku." Lalu kata perempuan yang lain, dia bilang begini, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka berdua bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Pedang. Lalu Salomo berkata, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Dan perempuan yang empunya anak yang hidup itu berkata kepada Raja Salomo, ya Tuanku, jangan, berikanlah saja kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuhnya." Tapi justru yang lain berkata, "Sudahlah, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggal saja." Tetapi Raja Salomo menjawab, katanya begini, "Berikanlah bayi yang hidup ini kepada ibu yang tidak ingin membunuh anaknya." Wah, betapa bahagianya perempuan ini ketika pada akhirnya Raja Salomo memberikan kepada dia.
Kalau dipikir-pikir, bagaimana ya bisa terpikir oleh Raja Salomo? Siapa ya ibu sebenar dari bayi ini? Dan bahkan Salomo sampai awalnya ingin membelahnya menjadi dua. Tetapi sebenarnya Raja Salomo sedang mau tes kedua ibu itu. Dia mau ngetes nih, kalau seorang ibu, kalau dia adalah ibu dari bayi itu, pastilah dia ingin anaknya hidup. Wah, luar biasa sekali ya Salomo. Dia punya hikmat untuk memutuskan perkara ini. Dan itu pastinya hikmat yang dia punya adalah dari Tuhan. Seperti yang dia minta ketika dia bermimpi di Gibeon. Adik-adik, Mbak Eva mau ajak kita semua juga untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita semua, baik adik-adik maupun Mbak Eva, dan semua yang ada di rumah kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah, dan sudah pastinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hai semuanya, hari ini kita akan membuat aktivitas tangan yang meminta hikmat kepada Tuhan. Contohnya seperti yang aku pegang ini. Cara buatnya gimana ya? Jangan khawatir, nanti akan dikirimkan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Dan kalau sudah dibuat, jangan lupa difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Sebelum kita mengakhiri pesan anak hari ini, kita akan berdoa dahulu yang dipimpin oleh Gaby. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-firman-Mu untuk hari ini. Berikanlah kami anak-anak-Mu hati yang bijaksana supaya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri pesan anak hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.